Setelah kita memahami tentang materi pengumpulan data, yaitu terdiri dari cara mengumpulkan data dan alat atau instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data, maka di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai penyajian data. Saya akan awali dengan pengertian dari distribusi frekuensi, lalu saya akan lanjutkan dengan cara penyajian data untuk data tunggal. Langsung saja di sini, penyajian data dapat juga kita sebut sebagai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi memiliki makna pengelompokan data dalam kelas-kelas yang mempunyai karakteristik yang sama, supaya data menjadi lebih informatif dan mudah dipahami dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk cara menyajikan data sendiri, di sini ada dua cara umum, yaitu yang pertama penyajian data melalui susunan baris dan kolom atau lebih kita kenal dengan istilah tabel. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk visualisasi gambar atau diagram dan grafik. Baik, di sini untuk penyajian data tunggal sendiri, yang pertama bisa kita sajikan dengan menggunakan tabel. Misal di sini saya memberikan dalam bentuk contoh kasus, Andi melakukan observasi ukuran sepatu mahasiswa semester 3 program studi pendidikan matematika Universitas XYZ. Andi mencatat dari 15 mahasiswa satu angkatan diperoleh bahwa Ari mempunyai ukuran sepatu yang sama dengan Beni, yaitu 40, Adi 41, Cica dan Caca 39, Dio dan Guntur 41, sedangkan sisanya berukuran 38. Sebagai latihan mandiri, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita harus memahami yang pertama apa yang dimaksud dengan data tunggal. Data tunggal sendiri adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing, tanpa dilakukan pengelolaan atau pemrosesan data tersebut menjadi beberapa kelas dan kita sajikan dalam bentuk interval tanpa seperti itu. Maka di sini berdasarkan hal tersebut kita bisa mengidentifikasi terdapat 4 jenis atau 4 macam ukuran sepatu, yaitu 38, 39, 40 dan 41 tanpa kita melakukan pengelompokan dalam bentuk interval. Maka di sini kita akan menyajikan dalam bentuk tabel. Saya akan menyajikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan bantuan Excel berdasarkan permasalahan yang sudah disajikan tadi, data yang sudah disajikan. Maka di sini untuk kolom pertama saya bisa memberikan ini untuk identifikasi dari ukuran sepatu. Lalu untuk kolom yang kedua saya bisa menuliskan ini adalah jumlah mahasiswa. Untuk ukuran sepatu sendiri sudah diidentifikasi ada 4 ukuran, yaitu 38 yang paling kecil, 39, 40 dan 41. Tinggal kita menghitung frekuensi dari masing-masing ukuran sepatu. Untuk 38 bisa kita cek di sini adalah sisanya, berarti kita harus menghitung ini di akhir. Yang kedua adalah 39 ada 2, 40 juga ada 2, Ari dan Beni, 41 ada 3. Jadi di sini 392, 42, 41, 3, sehingga ini adalah sisanya. Karena tadi datanya adalah jumlah mahasiswanya 15, maka tinggal 15 kita kurangi dengan 7, yaitu 8. Untuk tabel ini tinggal kita melengkapi bagian-bagian tabelnya saja. Kita lengkapi dengan judul, kemudian ini kita lengkapi dengan garis, dan kita coba mempercantik tampilan tabel sehingga mudah untuk dipahami orang yang membaca. Baik, di sini kita bisa menambahkan judul, yaitu misalkan di sini ukuran sepatu mahasiswa semester 3 Universitas XYZ. Nah, di sini
tinggal kita rapikan saja. Tinggal kita rapikan saja di sini. Nah, kita dapatkan di sini ada bagian judul, kemudian ada tabelnya. Inilah penyajian data tunggal yang pertama, yaitu dengan menggunakan tabel. Lalu, selain menggunakan tabel, secara umum tadi untuk penyajian data kita bisa menggunakan diagram atau grafik. Diagram atau grafik apa yang bisa kita terapkan untuk penyajian data tunggal? Di sini saya memberikan 3 contoh diagram atau grafik yang akan kita pelajari untuk menyajikan data tunggal. Yang pertama adalah diagram batang atau bar chart, kemudian yang kedua diagram garis atau line chart, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran atau pie chart. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang pertama, untuk diagram batang, kita akan coba menampilkan ini dalam bentuk diagram batang. Kita pilih data yang akan kita tampilkan. Data yang akan kita tampilkan di sini adalah 8, 2, 2, 3. Boleh kita pilih ini, lalu kemudian insert kolom seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita lengkapi bagian-bagian dari diagram batang ini. Caranya di sini kita bisa klik kanan, kemudian select data. Ini untuk sumbu X-nya kita bisa memilih. Ini awalnya dia 1, 2, 3, 4. Kita pilih dia adalah ukuran sepatu 38, 39, 40, 41. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita oke. Ini adalah legenda. Ini bisa kita gunakan. Kalau memang ini tidak ada data yang bervariasi, saya rasa ini tidak perlu, tinggal kita hapus saja. Nah, di sini sudah bisa tampil untuk diagram batang. Tinggal kita melengkapi saja. Misalkan di sini kita beri keterangan untuk sumbu X-nya adalah ukuran sepatu, maka di sini kita pilih layout. Kemudian di bagian aksis, yang horizontal aksisnya kita tambahi di sini. Tinggal kita ketikkan ini adalah ukuran sepatu. Lalu bagaimana dengan sumbu Y-nya? Berarti masih aksis di sini, vertikal. Kemudian di sini kita buat di sini vertical title, bisa seperti ini. Kita tuliskan di sini jumlah mahasiswa. Misal kita singkat jumlah MHS. Nah, dari sini tinggal satu bagian lagi dari diagram batang yang harus kita lengkapi, yaitu kita lengkapi dengan judul. Nah, di sini kita lengkapi judulnya ukuran sepatu mahasiswa semester 3 Universitas XYZ. Misal ini terlalu besar, bisa kita kecilkan ukurannya menjadi 12. Atau misalkan kalau 12 terlalu kecil, kita bisa nambahkan 14 seperti ini. Ini untuk melebarkan, tinggal kita lebarkan seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan dari diagram batang untuk atau bar chart untuk data tunggal. Jadi untuk ukuran 38 di sini ada 8 orang atau 8 mahasiswa. Untuk ukuran 39 ada 2 mahasiswa. Untuk ukuran 40 juga 2. Untuk ukuran 41 ada 3 mahasiswa. Ini adalah untuk yang pertama. Lalu bagaimana untuk yang line chart? Caranya sama untuk line chart. Jadi ini tinggal kita pilih seperti ini. Mengapa saya tidak memilih 2? Karena apabila kita memilih 2 seperti ini, sebenarnya bisa. Jadi ini tinggal kita insert dalam bentuk, saya ulangi yang bar chart tadi, tapi tampilannya akan menjadi 2 seperti ini. Nah, ini yang 38 dia ikut dihitung.
Makanya ini bisa kita modifikasi, sebenarnya kita hapus saja, ini kita delete saja, ini sudah hilang sebenarnya. Kemudian tinggal kita memilih bagian absisnya atau sumbu horizontalnya, dia adalah keterangannya, kita tinggal klik kanan tadi, kita pilih datanya, untuk bagian horizontal aksisnya kita edit, kita pilih yang ini tadi. Caranya sebenarnya sama saja. Nah, berhubung ini dia angka, dia akan ikut. Beda kalau misalkan ini tidak angka, ini adalah huruf A, B, C, D, secara otomatis ini menjadi bagian absis seperti itu. Oke, ini saya tidak perlu mengulangi, akan saya delete saja. Saya akan memilih untuk yang diagram garis. Jadi saya memilih ini, kemudian insert, line. Nah, saya pilih yang ada titik-titiknya ya. Saya pilih yang ada titik-titiknya seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu tinggal kita sama dengan yang tadi. Ini legendanya saya hapus. Bagian untuk absisnya di sini saya klik kanan, select data. Kemudian untuk horizontal atau absisnya di sini saya pilih yang ini. Lalu kita oke, kemudian di oke lagi. Nah, ini akan menjadi keterangan untuk bagian yang horizontal. Tinggal di sini kita menambahkan untuk keterangan-keterangannya. Kita mulai dari judul. Nah, di sini tinggal kita copy saja sebenarnya dari yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita copy, ukurannya kita kurangi menjadi 14 seperti ini. Kemudian untuk horizontalnya kita buat juga judul, ukuran sepatu misalkan seperti itu. Lalu untuk vertikalnya kita juga tentukan di sini vertikal title-nya adalah jumlah mahasiswa. Lalu tinggal kita besarkan ukurannya. Nah, sudah jadi untuk yang lain. Oke, kita sudah punya tiga penyajian data tunggal. Lalu yang terakhir adalah pie chart atau diagram lingkaran. Sebenarnya sama saja caranya, tinggal kita memilih mana data yang kita gunakan. Ini misalkan data yang kita gunakan, kemudian kita pilih insert, kita pilih pie di sini, kita pilih mau yang terlepas atau mau yang dempet satu sama lain atau mau yang 3D. Di sini misalkan saya menggunakan yang biasa saja 3D. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita tahu kalau kita arahkan ke kursor ke bagian itu sebenarnya sudah ada value 8, 53%. Jadi enaknya di sini kita tidak perlu menghitung prosentasenya, itu secara otomatis dia akan terhitung menjadi prosentase. Ini kalau kita arahkan untuk yang ungu itu berarti yang keempat ya, yang keempat itu berarti 41, ada 3, ada 20% dan seterusnya. Ini lah bagaimana cara menampilkannya. Kalau ini legenda berfungsi ya, kalau legendanya berfungsi tinggal di sini kita select datanya, kita sama edit di situ. Ini adalah sebagai keterangannya. Nah, sudah dia tampil di situ, keterangannya sudah menjadi 38, 39, 40 dan 41. Lalu bagaimana untuk menampilkan prosentase yang ada di sini? Tinggal kita klik di sini, di bagian sini kita klik. Kemudian di sini ada pilihan, bisa seperti ini tadi, berarti dia akan berubah ke atas. Atau seperti ini tanpa ada legenda, atau di sini kita buat ini prosentase. Nah, seperti ini dia akan keluar 54%, 24%, 13%, 13%. Ini posisinya bisa kita ubah. Misal kita pengen menjadikan lebih ke tengah atau misalkan ke bagian mana. Seperti itu. Tinggal di sini chart title-nya kita tulis sama dengan yang tadi.
Ini tinggal kita buat ukurannya adalah 14%. Nah, seperti ini. Oke, ini legendanya boleh kita tarik agak mendekat supaya tidak terlalu jauh. Oke, inilah cara penyajian data kita. Ada 4 dengan menggunakan tabel, dengan menggunakan bar chart, dengan menggunakan line chart, dan dengan menggunakan pie chart. Sekian untuk video saya mengenai penyajian data tunggal. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data berkelompok. Terima kasih.